Tuhan itu Maha Penyayang dan Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan selalu memaafkan kita, walaupun kita seringkali berbuat salah di hadapannya. Firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saat ini, ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa tak berdaya, biarlah kita datang kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan lebih. Tuhan yang firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji Dia akan menemani kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan memegang tangan kita. Mari datang padanya, mari sujud di kakinya, karena Dia Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan dalam hidup kita. Hidup itu adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang kadang disertai dengan berbagai macam masalah dan penderitaan. Ketika kita tidak berpegang kepada pemilik itu sendiri, kita akan kecapean, kita akan kelelahan. Tapi ketika kita berpegang erat kepada Sang Pemilik hidup, kita akan dimampukan untuk menjalankannya. Kita akan dimampukan untuk melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Kadang kita berpikir, kenapa Tuhan terasa begitu jauh? Kenapa Tuhan sepertinya tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita? Kenapa Tuhan sepertinya tidak peduli kepada kita? Perasaan-perasaan seperti itu wajar aja sih kita lalui. Wajar saja kita alami. Kadang-kadang kita memang harus menikmati perasaan-perasaan seperti itu. Karena itu membuat kita bersyukur ketika hadirnya Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun ketika perasaan jauh itu ada, biarlah kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali berlutut kepada Tuhan dan mohon Tuhan memberikan kembali perlindungan dan damai sejahtera yang sejati yang sangat kita perlukan. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena dengan begitu dia akan kuat menjalani hidup ini. Dia akan hebat menjalani hidup ini. Karena firman Tuhan jadi pegangan, jadi pedoman di dalam hidupnya. Iman di dalam Tuhan itu adalah mati adanya ketika tidak disertai dengan perbuatan. Ketika kita semakin bertumbuh di dalam iman, kita semakin diperlengkapi di dalam iman, dan kita memiliki ketergerakan untuk melayani Tuhan, dan biarlah itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam
kebenaran akan Tuhan, dan kita dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh berkelimpahan di dalam Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, biarlah kita melayaninya dengan sukacita, dengan perasaan damai sejahtera, tidak dengan terpaksa, dan biarlah Tuhan saja yang menolong dan memampukan kita sehingga pelayanan yang kita lakukan bisa menjadi berkat dan bukan malah ditolak. Dan biarlah kita bisa berkata seperti Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya adalah Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai pusat hidup kita, pemimpin hidup kita merasa aman, kita merasa damai, seperti domba-domba dipimpin oleh gembalanya. Domba-domba itu merasa ketika haus ada air untuk diminum, ketika ada orang yang ingin memukul, ada gembala yang akan menjaga. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena gembala selalu menjaga dan selalu menolong dan selalu ada. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Biarlah kita bisa berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Namun iman yang kita miliki ini harus terus kita jaga. Karena kalau kita tidak jaga, kita tidak bertumbuh setiap hari, kita tidak berdoa, kita tidak melakukan perenungan firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh lagi, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kita jauh, kita tidak memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan, kita tidak mampu lagi melihat apa yang sungguh Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya tidak merasakan Tuhan, tidak merasakan damai sejahtera Tuhan, dan akhirnya mereka terhilang, mereka terperosok jauh, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, sang hidup itu. Akhirnya biarlah Tuhan sendiri saja yang menjaga kehidupan kita. Biarlah Tuhan sendiri saja yang menopang dan menolong hidup kita sampai akhirnya. Amin.